Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas besar 2 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di banyak organisasi dan individu, di mana e-commerce menjadi suatu model transaksi di masa depan karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Di dalam e-commerce ini dilakukan untuk penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Terdapat 7 jenis e-commerce, yaitu pertama, business to business. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Jenis e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Maka dari itu, jenis ini disebut business to business karena terjadi hanya antara perusahaan. Yang kedua, ada business to consumer, di mana pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Tetapi sebenarnya jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakan untuk proses transaksi melalui online. Contohnya seperti Shopee yang terdiri banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung kepada konsumennya. Yang ketiga ada consumers to consumers, di mana pada jenis e-commerce ini transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Biasanya juga jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen sehingga dapat terjadinya transaksi. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah OLX, di mana website ini yang salah satunya bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Yang keempat ada consumer to business, di mana jenis ini transaksi jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis consumer to business ini, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Salah satu website dari e-commerce ini yaitu freelancer.com, di mana pada situs ini terdapat wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance. Yang kelima ada online to offline, misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab, yang menggunakan dua saluran yaitu online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online, yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Sebelum melakukan pengembalian barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Yang keenam ada consumer to administration, yang merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Contoh dari e-commerce ini yaitu jarang ditemui dalam bentuk barang, biasanya ditemukan hanya bentuk jasa. Tujuan bisnis ini sama-sama untuk meningkatkan efisien terhadap layanan pemerintah maupun individu dengan menggunakan teknologi. Dan yang ketujuh ada business to public administration, yang merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Jadi,
pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya kepada pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Misalnya aplikasi Clue yang memiliki fungsi untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah dalam sistem administrasi. Permasalahan rantai pasok global, di mana semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan alih daya operasional manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara-negara lainnya, demikian pula penjualan ke luar negeri. Rantai pasokan mereka meluas hingga ke berbagai negara dan kawasan. Terdapat kompleksitas tambahan dan tantangan untuk mengelola rantai pasokan global ini. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Standar kerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Model sistem manajemen rantai pasok terdapat dua, yaitu pertama model dorong, di mana jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan permintaan produk dan produk tersebut didorong kepada pelanggan. Yang kedua ada model tarik, di mana produksi berdasarkan permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan. Pesanan dari pelanggan akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Keamanan informasi bertujuan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama kerahasiaan, di mana perusahaan akan mencari cara untuk melindungi data dan informasinya dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas menggunakannya. Yang kedua ada ketersediaan. Tujuan dibangunnya infrastruktur informasi perusahaan adalah supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Yang ketiga ada integritas, di mana seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Sistem informasi perusahaan harus melindungi data dan informasi dari tindakan penyalahgunaan, tapi tetap menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat untuk pihak-pihak yang berhak terhadap data dan informasi tersebut. Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, saat ini teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam era modern dan juga digital saat ini, telah banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk membantu manusia, entah itu untuk mengolah informasi atau memberikan informasi sebagai bentuk keamanan. Adapun cara untuk menggunakan teknologi dengan sistem keamanan, yaitu satu, protect with password, di mana semua akses ke jaringan atau data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. Yang kedua ada design safe system, di mana batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencurian merusak sistem Anda. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server, dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna, kelompok kerja, maupun departemen. Yang ketiga ada provide basic training, yaitu dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan betapa besar resiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh.
SAP adalah suatu nama yang sudah tidak asing lagi untuk para praktisi IT dunia maupun di Indonesia. Singkatan SAP mempunyai arti yaitu System Analysis and Program Development yang ditemukan oleh Wahlenrotter, Hope, Hector, Plattner, dan Sierra pada tahun 1972. Setelah itu berganti menjadi Systems, Application and Products in Data Processing pada tahun 1977. Definisi SAP merupakan salah satu software ERP yang cukup terkenal di dunia sehingga dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP mendukung multitugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dikarenakan kemampuan tersebut tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. SAP Indonesia bermanfaat dalam real-time processing, di mana dengan adanya manfaat ini memungkinkan SAP Indonesia dapat menghasilkan laporan atau informasi yang akurat dalam waktu cepat. Peran utama dari SAP saat yang diterapkan dalam perusahaan adalah memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan pelanggan, sehingga dengan kata lain semua aspek kinerja perusahaan semakin meningkat untuk mencapai target kepuasan pelanggan tersebut. Berikut adalah modul-modul yang sering digunakan dalam SAP, yaitu pertama ada Financial Accounting, di mana modul ini sebagai istilah menyarankan transaksi dalam mengelola transaksi keuangan dalam perusahaan. Karena modul ini dapat membantu karyawan untuk mengelola data yang terlibat dalam transaksi keuangan dan bisnis apapun dalam sistem terpadu. Yang kedua, ada controlling, di mana modul ini dapat mendukung proses kerja, perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis. Modul ini melibatkan metode untuk melihat dan mengatur biaya yang diperlukan untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada Sales and Distribution, di mana modul ini untuk menangani pengelolaan semua transaksi mulai dari permintaan, proposal, penawaran, harga, dan banyak lagi. Pada modul ini sangat membantu dalam pengendalian persediaan dan manajemen. Modul ini terdiri dari data master, konfigurasi sistem, dan transaksi. Yang keempat, ada production planning, di mana modul ini dapat mencakup perangkat lunak yang dirancang khusus untuk perencanaan dan manajemen produksi. Modul ini terdiri dari data master, konfigurasi sistem, dan transaksi untuk dapat menyelesaikan prosedur rencana produksi. Modul ini juga berkolaborasi dengan data master, penjualan dan perencanaan operasi, perencanaan sumber distribusi, perencanaan kebutuhan material, perencanaan biaya produk, dan sebagainya. Yang kelima, ada Materials Management, di mana modul ini dapat membantu untuk mengelola bahan yang diperlukan, diproses, dan diproduksi di perusahaan. Dengan berbagai jenis proses pengadaan dikelola dengan sistem ini, terdapat beberapa subkomponen yang populer dalam modul ini, yaitu data master, vendor, perencanaan berbasis konsumsi, pembelian, manajemen inventaris, verifikasi faktur, dan sebagainya. Yang keenam, ada quality management, di mana modul ini dapat membantu dalam manajemen kualitas dalam produksi di seluruh proses dalam suatu organisasi. Modul ini juga membantu organisasi untuk mempercepat bisnis mereka dengan mengadopsi cara struktur dan fungsional dalam mengelola kualitas dalam berbagai proses. Yang ketujuh ada Human Capital Management, di mana modul ini dapat meningkatkan proses kerja dan manajemen data dalam departemen SDM perusahaan. Hak dari mempekerjakan seseorang untuk dapat mengevaluasi kinerja seseorang, mengelola promosi, kompensasi, menangani penggajian,
dan kegiatan terkait SDM lainnya diproses dengan menggunakan modul ini. Sekian hasil presentasi tugas besar 2 saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.